Nah, ketika kita sudah terhubung dengan PCT yang ada di dalam diri kita dapatkan pengalaman ini yang penuh. Pengalaman yang penuh ini seperti saya sebelum main ke toko buah itu di rumah itu sudah kenyang duluan. Sudah minum jus, kemudian sudah makan buah-buahan, pisang atau apa begitu. Udah kenyang, baru kemudian ke toko buah. Nah, di sana saya nggak mau cuman melihat aja. Oh, saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, tapi perut saya kenyang, ya sudah. Nah, akhirnya kalau kita sudah masuk ke apa namanya terhubung dengan PCT, ini kita dapatkan full pengalaman yang membuat diri kita ini penuh. Nah, akhirnya seluruh kejadian, seluruh pengalaman kita, baik pengalaman di dimensi jiwa, kemudian jiwa yang berkenalan dengan ruhnya, jiwa yang berkenalan dengan PCT-nya, itu akhirnya jiwa ini mengeluarkan ekspresi. Ekspresinya ini disebut sebagai rasa, perasaan, rasa. Dan fisiknya juga mengalami. Fisik mengalami disebut sebagai sensasi. Dan sensasinya pelan-pelan bisa mulai diterjemahkan oleh logika. Dan ini hal yang komplit yang bisa kita dapatkan. Kalau ini kita bisa dapatkan pengalaman yang komplit ini, kita dapatkan kemudian setelah itu kita mengalami kejadian yang lain, itu kayak kita sudah mentok, sudah nyampe ke ujung, terus baru kita berjalan pelan-pelan keluar dari ujung itu. Oh gitu toh, oh gitu toh. Itu nggak se nggak sedahsyat yang pertama ketika sudah tersambung dengan bagian PCT. Begitu juga dengan sensor kita ini, karena dia sudah komplit mengalami sebuah hal yang begitu luar biasa di awal, akhirnya dia tertun atau dituning, ditune up, masuk ke frekuensi yang paling tinggi yang pernah dia tahu oleh si sensor. Dan ketika dia mengalami pengalaman yang lain, yang tentunya nggak ada pengalaman yang sebesar pengalaman ketika pengalaman hidup ketika terhubung dengan PCT-nya, maka dia ini jadi sudah ditune up ke frekuensi ke level yang paling tinggi. Dan setelah itu ketika dia mengalami frekuensi-frekuensi yang lain, dia nggak kagok, nggak bingung. Banyak orang yang jadi bilang kalau dalam bahasa Jawa itu tidak gumunan. Nah, itu dia. Tidak gumunan. Nah, tanpa huruf, tanpa suara akan paham dengan sendirinya karena bimbingannya. Itu dia. Saya sebetulnya mau cerita begitu, Mbak. Tapi Mbak Yunisa ini sudah tahu lebih dulu. Akhirnya, jadi waktu awal saya belajar itu, kan saya bilang, saya belajar berdua. Saya kemana-mana berdua dengan teman ini. Saya sensitif, dia tidak. Tapi kita tetap belajar. Saya juga heran kenapa dia mau belajar itu gitu ya. Menurut dia, karena dia didoktrin untuk belajar ketuhanan, akhirnya dia harus pelajari itu. Walaupun dia nggak ngerasain apa-apa. Nah, setelah kira-kira sekitar 2015 begitu ya, setelah 5 tahun belajar itu ya, terus akhirnya dia cerita bahwa sekarang di tahun kelima itu, dia mulai nggak cari lagi itu sensasi, nggak mulai cari lagi rasa. Terus aku bilang, terus apa yang kamu dapat? Kok kamu mau terus belajar ini? Apa sih yang didapetin gitu? Aku cuma tahu harus kemana. Itu yang dia bilang. Aku cuma tahu harus ngapain. Duh, tahunya harus ngapain tuh? Tahunya dari mana? Bentuknya suara, suruhan atau apa? Enggak, pokoknya aku harus tahu. Aku tahu aja gitu. Nah ini kalau energi begini ngerasain cahaya ini itu katanya masuk ke lorong cahaya. Enggak tuh aku nggak ngalami. Dan akhirnya di tahun kelima ini aku memutuskan untuk nggak nyari lagi deh, biarin aja. Pokoknya aku tahu gitu aja deh. Harus ke kiri ke kanan, ini benar atau salah yang ku apa namanya yang ku jalani begitu. Oke. Nah, saat itulah saya merasa bahwa saya nggak akan sharing terlalu dalam lagi deh. Karena sebetulnya 5 tahun kita belajar berdua,
Saya yang sebelumnya dari kecil, dari umur 5 tahun sudah diajarin bapak saya keilmuan ini. Kok rasanya kalah banyak sama dia ya. Dan saya ternyata banyak terjebak dengan sensasi-sensasi ini. Apakah saya harus teruskan? Saya bisa dapatkan sensasi ini, saya bisa dapatkan sensasi itu, saya bisa rasakan begini begitu. Terus kemudian ketika saya masuk ke lorong cahaya ini, saya pernah terjebak ke sini, pernah terjebak ke sana, pernah begini, pernah begitu, ketemu ini, ketemu si itu, si apa, begitu di dalam lorong cahaya ini. Dan dia nggak ada sharing mengenai itu. Tapi saya lihat hidupnya jadi makin baik. Bisnisnya makin maju. Dia bisa beli rumahnya yang pertama. Beli kendaraan yang pertama. Menikah dengan orang yang didambakannya tanpa banyak drama. Hidupnya kalau saya lihat ya lempeng-lempeng aja, nggak begini begitu gitu. Sementara saya, waduh, kayak roller coaster ke kiri ke kanan. Komplit seperti pengalaman yang saya dapatkan ketika saya dapatkan rasa, dapatkan sensasi dalam pengalaman spiritual itu. Saya tanya sama navigator saya, bagaimana ini? Terus kata navigator saya, ya begitulah pengalaman. Karena kamu sensornya sensitif, akhirnya kamu dapat pengalamannya. Nah kalau dia enggak, nah gimana dengan teman saya ini? Saya tanya ke navigator. Terus jawaban dia, dulu dia nyari, tapi akhirnya nggak ada hasilnya. Kemudian dia nyerah dan memilih untuk menjalani aja apa adanya. Tapi tidak lupa untuk berlatih. Oke, saya coba. Nah akhirnya saya cobalah tidak terlalu mencari sensasi rasanya ini dan itu. Mulai saya tidak cari. Tapi karena saya sudah lama ada di situ, sudah puluhan tahun saya ada di situ, saya pelajari juga. Oh, rasa bahagia ini sebetulnya hasil dari, kalau dari bahasa spiritual, bahwa saya senang terhubung dengan PCT saya. Kemudian rasa bahagia ini muncul di situ. Tapi kalau dari bahasa sains itu berarti endorfin, serotonin yang ada di pineal itu aktif. Karena penjelasannya ada banyak dari sisi sains gitu. Sensasinya nih begini, begitu, begitu komplit yang saya punya. Ya oke lah, saya taruh di tempat yang tepat. Akhirnya. Saya pernah dapatkan semua itu. Dan sekarang salah kalau saya tinggalkan, karena bakat saya ada di situ. Mulailah. Di awal 2015. Di awal 2015. Akhirnya saya perdalam kembali pelajaran saya yang dulu saya pernah diajarkan oleh seseorang di awal-awal. Saya belajar spiritual. Saya teringat kembali dengan pelajarannya. Bahwa hadir saat ini. Amati semuanya. Ya sudah, saya belajarlah dari situ mengamati. Apa yang terjadi dengan diri saya. Kalau dulu saya mengalami. Kalau sekarang saya mengamati pengalaman saya sendiri. Yang kemarin saya itu cerita Mbak Lili. Saya mengamati diri saya sendiri. Tapi saya tidak lupakan saya berlatih energi. Saya latih sensitivitas energi. Masuk ke dimensi yang sana saya latih. Masuk ke dimensi sini saya latih. Energinya juga saya di frekuensinya disamakan. Nggak ke kutub yang positif, nggak ke yang negatif. Dia ada di tengah. Tapi nggak berarti bahwa terlalu banyak negatif. Harus dikontrol dengan baik. Kalau terlalu banyak negatif harus dibersihkan, jadi dia stabil. Saya lakukan lah. Karena saya punya caranya namanya CQS, Conditioning Quantum System. Jadi ada 5 langkah untuk pengkondisian diri, tadi sudah saya share begitu. Itu saya latih terus.
Tapi pengalaman yang saya dapatkan, saya berusaha untuk tidak terlalu mengikuti, tapi juga saya biarkan diri saya ini mengeksplor itu semua. Oh, kalau masuk ke lorong cahaya dulu saya, wah masuk ke sana, wah masuk begini, wah saya lihat matriknya ini, wah saya lagi di planet ini itu. Oh, ada ascendant master ini yang berkuasa di planet ini, ada si ini yang ada di frekuensi ini. Oh, ini ada begini. Oh, ini salah, ini masuk ke bawah, ketemunya makhluk-makhluk begini gitu. Terus saya biarkan, saya lihat. Kalau dulu kan, wah, saya mengalami dengan excited, dengan rasa yang penuh begitu. Kalau sekarang saya biarkan, saya hanya mengamati si Erlangga ini, si Angga ini, saya biarkan lihat di sini, saya liatin aja dia ketika mengalami. Saya mengamati semuanya. Kalau yang dulu tuh saya mengalami semua rasa, saya sekarang mengamati semua rasa yang muncul ketika sedang masuk ke sana. Kalau dulu saya berusaha, kalau ada orang ngasih energi, saya liatin nih, oh ini energinya begini, begini, begini. Terus kalau navigator bilang, apa namanya, kita sekarang belajar masuk ke dimensi yang ini, ketemu dengan seseorang. Wah, excited luar biasa. Sekarang juga excited, tapi oke lah, saya mengamati excitednya itu seperti apa. Bukan berada di dalam excitednya, tapi saya juga biarkan excited muncul. Ini bukan berarti kita yang sedang mengalami ketika itu. Saya yang sedang mengalami di saat itu. Mendapatkan semua pengalamannya. Saya dapatkan semua pengalamannya. Baik yang katanya Mas ini astral kemana, ke sana. Kalau saya nggak bisa ke sana, Mas. Saya bisanya ke sini, ke dalam. Astral ke sini lah begitu. Entah itu astral, entah enggak ya. Itu masuk ke sini. Saya hanya mengamati. Oh, ada rasa yang ini muncul, ada rasa yang ini muncul, ada yang itu, ada yang ini. Oh, ini saya suka, ini saya tidak suka, ini nyaman, ini tidak nyaman. Oh, ini buat saya happy, ini jadi sedih, ini jadi ini, jadi ini. Oh, pikiran saya begini. Semuanya itu mulai saya amati lebih detail. Nah, untuk merasakan energi, ya tentunya harus ikut latihannya sih, Mbak. Ikut latihan pranic healing. Harus dicoba. Karena semua cerita saya ini bukan hanya sekedar cerita, tapi pengalaman, Mbak. Jadi saya mengalami. Mbak juga akan mengalami, akan bisa bercerita ketika sudah mengalami. Kalau ingin merasakan energi, ya sudah. Harus belajar energi. Kalau ingin bisa spiritual, ya harus belajar spiritual. Harus mengalami spiritual. Harus mengalami terhubung dengan spirit atau percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Harus dicoba itu, Mbak. Nah, ketika saya mulai mengalami, di awal-awal dulu itu rasanya begitu luar biasa. Dan saya nggak sadar, saya itu memulai semua pengalaman itu di umur 5 tahun, waktu mulai diajak sama bapak saya. Dan saya sadarnya itu di 2015. Berapa tahun itu ya? Banyak lah. Banyak-banyak. Saya nggak mau sebut umur saya berapa, nanti banyak banget. Maaf sob, saya minum dulu. Sudah berapa liter yang diminum hari ini? Berapa cc? Jangan lupa air putihnya. Berlatihnya ini seperti tadi ceritanya. Kalau untuk terhubung dengan PCT, ya cari fasilitator yang memang secara spesifik menghubungkan kita ke situ ya. Bukan yang lain, tapi yang menghubungkan ke bagian PCT. Dan keterhubungan dengan bagian PCT itu harus dialami dari bagian terdalam, jiwa yang terhubung dengan PCT. Kemudian juga ada pikiran, kemudian juga ada fisiknya. Semuanya komplit harus mengalami, Mas Fahmi. Lorong atau cahaya itu sensasi, maka berjalanlah terus dengan tujuan kepadanya. Ya, betul sekali, Mbak. Nah, tapi kalau kita namanya orang yang baru ya, saya waktu itu baru ya.
dari umur 5 tahun sampai 2015 kemarin. Berarti kira-kira itu di awal-awal 40 lah ya. Harus nggak saya bilang umurnya ya. Ketika itulah saya mengalami itu, saya baru sadar ternyata lama sekali saya ada di situ gitu. Dan menurut saya teman saya itu beruntung. Tapi kalau saya bilang ke dia, saya yang beruntung. Karena saya belajar, saya dari mengalami rasa, sensasi dapat, tahu bagaimana ini dan itu, akhirnya bisa punya kesimpulan untuk sekarang mulai mengamati, mulai bisa mendapatkan nilai dari pengalaman-pengalaman itu. Bukan hanya mengalami, excited dengan pengalaman, berada di dalam pengalaman itu, muncullah rasa dan sensasi. Tapi mulai mengambil jarak, bukan tidak boleh mengalami itu, rasa dan sensasi tetap boleh, tapi hanya diamati, tidak terjebak di dalam situ. Kata dia, saya yang beruntung. Tapi menurut saya, dia yang beruntung. Karena dia tiba-tiba aja bisa begitu gitu. Itu kan luar biasa sekali. Kata dia dari udah lama juga belajarnya. Cuman ketemu saya baru awal-awal 2010 itu. 2009 2010 saya ketemu dia. Sampai sekarang jadi sahabat saya. Udah 13 tahun dan dia tipe yang begitu, tidak merasakan apa-apa. Tapi hidupnya itu lempeng sekali, lempeng saudara-saudara. Sobat-sobat, dia hidupnya lempeng sekali begitu. Kalau boleh iri, saya juga iri dengan dia. Hidupnya tidak banyak drama lah begitu ya. Nah, akhirnya bagaimana sekarang? Ya sekarang akhirnya saya mengamati, membiarkan diri saya berekspresi. Tapi harus terus saya amati. Jangan sampai saya terjebak, nggak dapat pelajarannya, cuma dapat sensasinya. Akhirnya bukan hanya ujiannya yang penting, mengalami atau menyelesaikan si ujian itu, bukan itu saja yang penting, tapi proses belajar sehingga kita bisa ikut ujian, kemudian diuji, kemudian keluar dari ujian itu. Entah nilainya apa, yang penting sudah keluar nilainya. Nah, ini semuanya harus dialami nih. Halo Mas Alvan, nah ini loh dia sharing, si pengamat, ada kerajaan di dalam diri, sadar namanya. Ada raja yang menguasai, si tenang, syukur sebagai panglimanya. Waduh, ini salah satu orang yang beberapa tahun ini membersamai kita bareng-bareng belajar. Mas Alvan ini salah satu mentor saya karena banyak pengalaman yang saya tidak tahu, yang tidak alami, dia alami. Akhirnya saya belajar banyak dari Mas Alvan ini. Mas Alvan ini ikut program saya udah 3 tahun atau 4 tahun, 3 tahun jalan 4 kali ya Mas, atau 3 tahun ya, 3 menuju 4 gitu. Sekarang dia menjadi seorang pengamat. Selamat menikmati materi, mari tumbuh berkembang bersama. Yes Mas Darwin, itu intinya. Jadi kalau kita, karena setiap orang ini berbeda-beda, saya nggak mau bilang pengalaman ketika merasakan itu salah, enggak. Karena memang apa adanya, ya begitulah kita. Itulah bakat kita. Tapi seandainya ini kalau boleh berharap, kalau boleh minta sama Tuhan juga ya, ya tapi pasti boleh lah ya. Kalau kita bisa mendapatkan pengalaman yang paling ujung dulu, kita kenyang dulu, perutnya kenyang, kemudian jalan-jalan ke mall, ke pusat kuliner, kalau saya ke toko buah, itu jadi nggak gatel ambil semuanya nih. Semua makanan, semua buah itu mau diambil, karena udah kenyang. Begitu juga dengan jiwa kita. Ketika kita pertama kali datang ke bumi ini, di waktu yang tepat, kita bisa benar-benar mendapatkan sebuah pengalaman, mengenal Tuhan yang ada di dalam diri. Itu semua sensor kita terkalibrasi, semua cakranya itu nyambungnya itu ke frekuensi, ke energi spiritual yang muncul dari percikan cahaya Tuhan yang bagian terdalamnya, bukan bagian terluarnya atau malah yang katanya bagiannya. Padahal itu adalah jiwa kita sendiri.
Higher self itu adalah jiwa kita ya, diri tinggi kita, itu diri sejati kita, itu masih bagian diri kita. Tapi ya lumayan lah, sudah suci. Tapi bukan itu yang kita cari. Terhubung ke situ ya alhamdulillah. Tapi ingat, masih ada bagian yang lain yang ada di dalam diri kita. Masih ada bagian yang lain yang ada dalam diri kita, yang misalnya ada yang pastinya ada di setiap diri semua sobat ini, yaitu percikan cahaya Tuhan. Nah, itulah yang harus kita tuju. Kalau kita sudah alami itu, akhirnya kita rasakan rasa sensasi yang paling ujung, yang paling top. Kemudian setelah kita keluar di situ, pengalaman yang kita dapatkan di situ penuh mentok paling ujung. Baru setelahnya kita mengalami hal-hal yang sifatnya, levelnya ada di bawah itu. Dan begitulah kehidupan. Akhirnya karena sensornya ini sudah terkalibrasi ke situ, mudah sekali kita masuk ke situ. Dan mudah sekali kita tahu bahwa yang lain selain yang tadi, pengalaman yang tadi, itu adalah bukan yang kita tuju. Tapi nggak apa-apa kalau kita alami. Tapi nggak apa-apa kalau kita alami. Karena itulah pengalaman. Misalnya sekarang kayak Mbak Lili nih, pikiranku geragas terus mas. Aku aja capek ngikutin nih. Nah kan, sekarang berarti sudah mulai bisa mengamati nih daripada kemarin. Aku ketemu Mbak Lili ini kalau nggak salah di live-nya Bang Sander nih. Di situ aku ikut sharing juga di beberapa materi begitu. Di pelayanannya Bang Sander healing di situ. Terus ketemu Mbak Lili ini. Nah, Mbak Lili ini kemarin nggak gini omongannya. Ini omongannya itu kalau yang kemarin itu kelihatan kalau sedang dikendalikan pikiran. Tapi kalau sekarang ini sudah mulai tahu bahwa ada pikiran ya. Gitu. Itu adalah sebuah cara, sebuah petunjuk sebetulnya. Beliaunya ini sudah mulai mengamati gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Lili. Oh ya sob, ada yang lagi yang bisa merasakan energi ini tadi. Ini belum aku tarik nih. Aku nggak sadar energinya masih jalan nih. Pantesan ada denyut-denyut di setting programnya RTDCKS on yang masih muncul ini. Nah, kalau sobat ada pengalaman dengan rasa atau sensasi, coba di-share ya. Supaya kita semua kalau ada yang sharing, itu sebetulnya jadi menambah kekuatan kita. Kita jadi tahu referensi ini dan itu. Saya ada rasa di dahi denyut. Nah, kalau di pikiran itu Mbak Lili memang betul subconsciousness itu jauh lebih powerful atau lebih commanding atau mengendalikan hidup kita dibandingkan yang conscious atau yang pikiran gitu. Nah, di subconsciousness itu yang di bawah itu terhubung dengan bagian yang namanya jiwa, Mbak. Kalau anatomi yang Mbak Lili tahu itu lebih dalam dibandingkan pikiran, itu ada jiwa. Nah, ujung terdepannya dari jiwa itu bersambung dengan subconsciousness tadi. Ya, alhamdulillah kalau yang masih merasakan energinya, biarin aja ya di sini sama di sini. Nanti di komen, disimpan aja makin banyak ke situ. Ada maksudnya juga. Nanti maksudnya. Nah, apa namanya? Siapkan doa terbaiknya. Aku kasih clue, siapkan doa terbaiknya. Siapkan doa terbaiknya. Siapkan aja ya, siapkan. Apa sih yang mau didoakan gitu. Monggo, siapkan aja doa terbaiknya. Siapkan doa terbaiknya.
Disiapkan ya, ada perbedaan loh. Disiapkan, disiapkan itu milih. Kalau kita sudah bisa milih, ini sebuah tanda bagi kita bahwa kita tidak terjebak dengan doa tersebut. Itu sebuah clue loh, Mas Alvan. Mas Alvan mana nih? Halo Mbak Niken. Monggo dituliskan ya. Leher belakang sama sini. Aku arahkan ke sana dan persiapkan doa terbaiknya. Persiapkan doa terbaiknya. Nanti kita akan boost. Kita akan bawa doa terbaik tersebut ke sebuah bagian yang ada di alam semesta. Ayolah Mas, telepon lah Mas. Monggo. Sob, jangan lupa di tap-tap ya. Katanya harus begitu tuh, kemarin aku di ini, harus mengingatkan. Saya terganggu dengan gambar Gus Dur di bawah yang satunya. Di bawah yang satunya itu yang mana Mas? Sob, jangan lupa ya di tap-tap ya, Sob. Katanya harus begitu tuh. Harus mengingatkan. Sebentar lagi kita saya mau kasih tahu sebentar lagi. Sekarang siapkan ya, siapkan yang siapkan doa terbaiknya. Apa yang mau didoakan? Oh, oke oke. Besok tak ini Mas. Besok aku nggak ada maksudnya sih, cuman kebetulan aja. Sudah didapat doa terbaiknya apa? Yang sudah dapat kasih tahu. Masih ingat aja Mbak Cut Arista. Yang sudah dapat kasih tahu ya. Yang sudah tahu apa doanya kasih tahu. Maksudnya yang sudah kasih tahu kalau sudah. Tapi jangan diungkapkan doanya. Silahkan diingin sendiri. Ya, siapa lagi yang sudah? Yang sudah yang sudah tahu, yang sudah tahu, yang sudah klik sudah, nanti aku bantu. Jangan lupa diklik 2 kali ya sob, di tap in 2 kali, katanya harus di like begitu tuh. Ada yang ngingetin nih di WA nih. Oke, harus diingatkan. Nah, tuliskan di kolom komentar, ya. Tuliskan di kolom komentar doa on, doa #on. Doa #on.
Nah, ini ada sebetulnya aku tuh ngajak sobat sekalian itu tuh mengalami apa yang tadi aku ceritakan. Kalau sobat sudah tahu doa terbaiknya, itu sebetulnya di dalam sini yang terjadi adalah teknisnya begini. Kesadaran kita ini milih dari banyak doa ini. Mau doa sehat, ganteng, cantik, sejahtera, terus apalagi ada banyak. Dia milih salah satu. Terus kemudian, oh ini yang terbaik. Anggaplah dia memilih yang sehat. Ketika sebelum memilih sehat, ini kita sebetulnya sedang mengamati, sedang tuning. Kita sedang breakdown apa isi kepala kita. Yang namanya doa. Itu menjadi sangat mudah karena aku membantu dengan memberikan energi yang tepat sehingga kesadarannya naik. Sini sama sini. Cluenya itu tadi. Ada yang ngerasain di kaki goosebump, itu berarti energiku itu mungkin dianggap sebagai energi yang terlalu besar oleh fisiknya, kemudian dia berusaha untuk menggrounding ke bumi. Ada yang ngerasain di tangannya, bisa jadi karena bisa jadi masuknya lewat sini. Nah, kalau sobat dari tadi itu membawa catatan, itu sebetulnya aku ngasih tahu, tapi tidak secara langsung bahwa ini ada sebuah cara untuk kita bisa bangkitkan kesadaran, masuk kesadaran yang tepat, dan kemudian mulai amati diri kita sendiri. Karena aku dari tadi tidak bertanya, rasanya seperti apa. Akhirnya sobat mengalihkan soal rasa dan sensasi kan. Iya kan? Dari tadi ada yang nggak begitu aku fokuskan di rasa kan. Rasanya gimana, sensasinya gimana, kan nggak ke situ kan. Supaya nggak terjebak dengan rasa dan sensasi. Tapi sobat pasti tahu bahwa di situ tuh ada rasa, ada sensasi ini dan itu. Ya nggak? Nah iya tuh, Mbak Elvita mulai iya. Iya kan? Mulai tahu kan, ada rasa ini, ada sensasi ini, ada rasa sini, denyut di sini, kemudian di dalam ada ini, kemudian mulai bisa, oh doaku ternyata ada banyak nih, ini gitu. Itu sebuah cara bahwa nanti setelah ini tuh bisa cerita ke orang yang lain. Oh di live-nya RTD channel ini tadi aku ngerasain ini gitu. Tapi ketika di sini itu tidak terjebak. Karena aku tidak memfokuskan kepada pertanyaan, gimana rasanya Mas Darwin? Gimana rasanya Mbak Eti? Halo Mbak Eti. Aduh Mbak aku yang ini. Kita mulai tidak terjebak dengan rasa itu. Entah rasa apapun itu. Entah rasa apapun itu. Walaupun suatu saat aku tanya nih ke orang yang tepat. Loh ini kalau semua rasa yang timbul ini tak hilangkan gimana? Coba aja katanya. Ya sudah, aku cuekin. Hampa jadinya, nggak ada gitu. Terus aku tanya ke temanku gitu, pembanding. Kalau soal pas latihan nggak ada rasa gini gimana? Gitu. Ya wes pokoknya latihan aja, dicoba aja katanya dia. Lah aku nyoba kok malah nggak enak gitu. Lah karena kamu bisa sensitif, tapi mengindahkan, memilih untuk tidak memakai. Akhirnya sistem tubuhmu ini jadi bingung. Padahal dia biasanya begitu. Wah salah nih gitu. Lama tanya di pembimbingku lagi, pokoknya dicoba gitu terus. Itu udah 2 tahun 3 tahun tuh. Sudah 2 tahun 3 tahun begitu itu. Itu kayaknya 2017 atau 2018 begitu ya. Ketemu lagi sama master itu, master Ijo ini. Ini kok begini gimana ya gitu. Nah kan karena dirimu itu begitu, tapi kamu nggak mau jadi begitu. Nah itu seharusnya gimana? Sensitivitas sensorku ini emang bisa dihilangkan, aku bilang begitu. Ketika tak hilangkan kok rasa ini jadi nggak enak gitu loh, nam gitu loh. Terus kata dia, ya memang begitulah dirimu, terima dirimu apa adanya. Ya terus harus gimana?
Katanya rasa itu menjebak. Ya juga aku juga terjebak dengan rasa itu selama aku kecil sampai 2015 gitu. Nah, temanku enggak. Terus dia bilang kamu belajar bukan menjadi dirimu. Iya juga ya, betul itu. Terus harus gimana? Amati, lihatlah. Orang Jawa bilang titeni. Oke, aku mulai lebih dalam lagi aku belajar soal pengamatan. Terus akhirnya aku ketemu trik ini tadi. Bahwa setiap rasa yang timbul itu karena begitulah diri kita. Kalau yang sensitif, ya sensitif. Kalau yang tidak sensitif, tidak sensitif. Bagi dia mungkin, bagi kita mungkin dia tidak mengalami semua rasa. Tapi bagi dia, ya tetap ada sih, satu dua rasa itu pasti ada gitu. Tapi lebih kepada, apa namanya, tidak sekaya yang sensitif lah pengalamannya begitu. Halo Mas Midun, kemarin ada di live-nya Bang Sender juga ya. Terima kasih udah join ke sini ya. Nah, kita bisa mengamati semua yang muncul nih. Semua rasa yang hadir, semua sensasi yang ada. Kalau kita bilang bahwa kita bisa mengamati, itu berarti kita sudah mulai mengambil jarak. Sama seperti Mbak Lili yang tadi itu. Kalau yang kemarin itu rasanya energi yang keluar dari dirinya itu penuh dengan energi yang ada dari logikanya. Kalau sekarang itu kayaknya dia tuh sedang kesana sedikit dong, kesana sedikit dong gitu, sama logikanya itu. Dia mulai mulai mengambil jarak, mulai keluar gitu, mulai mengambil jarak. Nah, begitu juga kita dengan rasa serta sensasi kita. Itu membuat pengalaman kita itu menjadi komplit. Ada semuanya. Tapi kita tahu bahwa kita nggak berada di dalam situ. Begitu juga dengan pikiran. Kalau kita tidak tahu bahwa kita ini jiwa, bukan pikiran, bukan fisik, bukan perasaan, maka kita pasti mengalami. Ada dalam pengalaman pikiran ini, dalam kesadaran logika ini. Kita ada di situ. Nah, kalau sekarang kita mulai mengambil jarak, akhirnya kita mulai tahu bahwa oh ini pikiran, ini perasaan. Oh ini ada rasa ini, ada sensasi ini. Buat yang sensitif, oh aku melihat energi ini. Aku dibawa masuk ke lorong cahaya ini. Aku dibawa sini. Terus ada juga Mas Taufik. Berarti kepo ini nggak boleh, karena Mas Taufik ini kan kepo orangnya, pengen tahu gitu. Kalau menghilangkan kepo, nggak mungkin, karena memang begitu. Kepo itu karena sensor ajenanya itu sensitif banget, Mas. Jangan dihilangkan. Amati aja, boleh kepo. Itu berarti kita ini mempersilahkan alam semesta itu untuk mengisi diri kita dengan pengetahuan. Kalau kita pengen tahu, berarti kita siap untuk diberitahu. Nggak apa-apa. Tapi amati, jangan terjebak. Jadikan pelajaran. Itu repot sekali kalau awalnya, karena nggak dikasih tahu caranya. Nah, sekarang aku mulai ngasih tahu caranya. Nah, sekarang kan nggak ada yang tahu. Kalau aku mulai bawa semua doa itu, ya aku tahu. Aku punya doa ini gitu. Aku mulai bawa doanya itu. Yang ada itu aku mampatkan jadi sebuah bola. Di dalam bola ini ada doanya. Kemudian aku taruh di sini. Coba dipegang di sini nih. Berdenyut nggak? Nggak ada yang sadar tuh. Nggak ada yang sadar. Dan suatu saat tiba-tiba nggak ada yang sadar, dia terbawa ke alam semesta tanpa penuh kemelekatan, tapi juga penuh juga dengan pengalaman doanya itu, karena dia membawa apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita alami, apa sensasinya, semuanya dibawa naik ke situ. Tapi kita tidak membuat doa ini dikuasai oleh itu semua. Tapi doa ini membawa sebuah kelengkapan.
dari itu semua. Nggak ada yang tahu bahwa nanti di the void itu adalah sebuah ruang kosong. Antara ruang kosong itu bisa dirasakan di alam semesta itu muncul kira-kira jam 2.30 sampai jam 3.45 setiap harinya. Kita makin mudah masuk ke the void ini. Itu adalah sebuah ruangan di alam semesta. Kalau di sifat Tuhan itu ada al-ilah, zatnya Tuhan, kemudian ilah, terus ada rob itu nama-namanya Tuhan itu. Nah, ruangan kosong itu ada sedikit di bawah rob dengan alam semesta ini, inti alam semesta. Kemudian ada the rob atau tempat di mana sifat-sifat Tuhan itu dijadikan sebuah platform yang digunakan oleh alam semesta ini untuk mengatur dirinya sendiri begitu. Nah, di antaranya dua ini ada the void namanya. The void itu adalah sebuah ruangan kosong di mana ketika jam 2.30 sampai jam 3.45 alam semesta ini mengunyah. Kayak ngambil gitu loh dari semua yang ada. Masukkan ke sini, di digest. Masuk di alam semesta di sana itu. Kemudian nantinya di jam yang tepat juga di siang hari gitu ya, pelan-pelan diwujudkan. Pelan-pelan bukan diwujudkan, pelan-pelan dikembalikan kepada kita. Kembalinya kepada kita ini menjadi sebuah kejadian-kejadian. Nggak apa-apa kalau nggak ada denyut, Mbak Lili. Berarti kan Mbak Lili bukan orang yang sensitif. Tapi nggak perlu jadi sensitif juga. Karena mencari sensitivitas itu bukan nggak perlu. Tapi kalau itu bukan diri Mbak Lili, jadi ya kayak misalnya kambing pengennya terbang ya nggak bisa, Mbak. Mbak bukan kambing kan, Mbak manusia. Jadi daripada belajar terbang, kalau kambing, jadi daripada belajar terbang, mending belajar lari cepat kan. Jadi jangan belajar yang bukan dirinya. Nah, denyutan di sini itu sudah aku jadikan sebuah bola yang nanti di akhir aku siap naikkan ke alam semesta. Kayak yang tempat namanya the void tadi itu. Pertengahan tempat antara di mana berada pokoknya di alam semesta itu ada al-ilah, terus rob sama alam gitu. Disebut sebagai ilahi robi alam gitu. Nah, ini pertengahan antara rob dan alam gitu. Nah, tempatnya di tengah-tengah situ. Nah, pengalaman yang kita berikan, jiwa kita ini, ingat-ingat, kita hidup di dunia ini itu sebagai jiwa kan, jiwa yang berusaha mendapatkan pengalaman. Kita berusaha mendapatkan pengalaman-pengalaman di dunia ini, pengalaman-pengalaman yang komplit. Ada kita terjebak rasa, terjebak sensasi, terjebak pikiran. Ada yang malah nggak tahu pikiran itu mana, jiwa yang mana, terjebak aja, jalan ke sana ke sini, nggak tahu arahnya gitu. Ada yang sudah tahu arahnya, oh kembali menuju Tuhan, oke. Dan sekarang kita berusaha mendapatkan semua pengalaman yang ada. Dari yang mulanya kita mengalami, kemudian kita terjebak oleh rasa dan sensasi, kemudian pelan-pelan mulai menjadi bisa tenang, tahu mana rasa ini, sensasi ini yang mana, dan kemudian menjadi bijaksana, memilih untuk mau seberapa banyak kita mengalami rasa itu, seberapa banyak kita mengalami sensasi itu. Setelah menjadi bijak, kita bisa paham kemurnian kita sebagai jiwa ini ada di mana ini. Seberapa banyak kita terlibat dengan dunia ini. Karena kita harus ada keterlibatan perlu, pengalaman perlu, tapi kita juga harus mengalami kemurnian kita sebagai manusia. Dan kalau sudah menjelang kesucian, yang tentunya itu aja ditolong dengan Rahman Rahim atau cinta kasih sayangnya Tuhan begitu ya. Kita baru bisa tahu hikmah-hikmah itu bisa muncul dalam keseharian kita. Nilai-nilainya muncul. Nilai-nilai itu muncul kembali. Dari mana nilai itu? Dari semua pengalaman kita. Dari pengalaman itu penting. Kalau yang bilang terjebak, ya nggak apa-apa. Mungkin dia dulu pernah dijebak rasa, baper gitu ya.
Nggak apa-apa begitu. Mungkin memang jatahnya kita waktu itu menjadi baper. Kayak saya waktu itu dari umur 5 tahun sampai 2015 itu terjebak. Menurut saya pribadi saya terjebak. Tapi ternyata setelah sekarang saya amat-amati lagi, kalau yang dulu saya bilang terjebak, sekarang saya tahu bahwa itu sebuah pelajaran. Karena memang seperti itu saya. Dan akhirnya saya bisa naruh diri saya ini sesuai dengan peruntukannya. Oh, rasa ini taruh sini, sensasi di sini, 6 itu di sini, yang nggak ada rasa itu di sini, oh ini di sini, sini tuh semuanya bisa teramati. Yang pelan-pelan mulai jadi lebih jelas. Nah, kalau yang merasakan, yang bisa merasakan denyutannya makin besar ya. Dari tadi sampai sekarang aku jaga terus energinya. Energi itu bergerak sepertinya itu melalui tangan. Sepertinya melalui tangan. Kalau gerakan tangan ini hanya diperlukan untuk membuat live-nya jadi keren. Saya kelihatan begini-begini. Tapi sebetulnya energi itu bergerak bukan melalui tangan, tapi dia melalui niat. Niatkan aja bergerak ke atas, ke bawah, di ini gitu. Ada yang ngajak ngopi, ya sudah. Jangan lupa kopinya ya, sob. Sensasinya kopi itu pahit, tapi ya memang begitu kopi. Kalau manis berarti dikasih gula ya, bukan kopi, jadinya ya, jadi kopi gula. Oke, nggak apa-apa. Nah, ada yang mulai ngerasain dari ubun-ubun sampai punggung gitu. Ya betul, kopi hitam nih mas. Jadi dari tadi sampai sekarang pelan-pelan saya bawa sobat itu menjelajahi. Dari pengalaman menggerakkan energi dari atas ke bawah, kemudian mengalami munculnya rasa di dalam jiwa, karena rasa itu ekspresi dari jiwa. Kemudian di bagian luarnya, di bagian fisiknya itu sensasi. Ada yang goosebump di bagian ini dan itu. Kemudian menggerakkan tanpa sadar ketika itu bisa secara otomatis melihat pikirannya dengan memilih doa yang tepat. Apa manfaatnya? Seperti tadi saya bilang di awal, kita semua itu, ya bukan kita ya, saya pribadi begitu. Kalau baru bisa mengamati itu, yes, bisa mengamati, nggak terjebak lagi dengan rasa ini itu, tapi rasanya masih ada. Oh nggak, awalnya yes, saya bisa dapatkan rasanya, sensasinya begini, warnanya begini, masuk ke dimensi ini itu, yes. Terus akhirnya berjalannya waktu lama begitu, lama banget, kemudian oh saya bisa lihat nih, saya ada rasa ini. Ini bikin saya begini, begitu. Kok jadi berlamaan saya di sini? Saya keluarkan. Nggak mau saya pakai lagi. Malah jadinya 6, nggak kerasa apa-apa. Ya jelas lah, biasanya begitu. Akhirnya belajar lagi. Oh ternyata ya cukup diamati, nggak usah dijudge. Itu salah gitu kan enggak. Nanti ngamuk diri saya sendiri ini. Fisiknya ngamuk, nggak suka. Potensinya nggak dikeluarkan. Oke, saya mulai jadi lebih bijaksana. Dengan cara, ya sudah saya pakailah. Tapi saya nggak terjebak di situ. Ya silahkan berekspresi. Saya berikan ruang untuk berekspresi. Saya hanya mengamati aja ya. Oke, saya hanya memberikan ruang ya. Ya, kata mereka. Kata si fisik ini. Mulailah dia berekspresi. Sensasi, seneng, yes, happy. Baru akhirnya kita bisa berkolaborasi. Membuat sesuatu. Tapi nggak tiba-tiba aja kita bilang. Bisa saya bilang, oh manfaatnya ini, hikmahnya ini. Oke. Tuhan ini naruh kita di sini itu untuk mengalami sebuah pengalaman. Bukan langsung menyimpulkan manfaatnya apa. Itu berarti salah saya. Oh, itu ngejudge ya.
nggak tepat saya kalau bilang nggak perlu rasa, nggak perlu sensasi. Yang penting langsung manfaatnya. Itu langsung ngejudge. Tapi amati aja ternyata yang tepat. Berikan ruang bagi diri kita ini untuk berekspresi apa adanya. Sesuai dengan bagaimana diri kita sendiri ini. Bagaimana diri kita, seperti apa diri kita, ya biarkan. Kalau itu masih dalam koridor yang tepat. Biarkan. Potensi diri kita ini biarkan keluar. Biarkan dia berekspresi. Rasa, sensasi. Buat yang tidak punya itu, ya nggak apa-apa. Nanti di lain kesempatan saya mau bahas. Lebih detail bagi yang tidak golongan yang tidak terjebak rasa. Nah gitu aja deh. Tapi dapat pelajarannya. Nanti mau saya share suatu ketika itu. Karena spiritual ini bukan hanya milik orang yang bisa merasakan, bisa sensitif dengan energi, bisa lakukan interdimensional traveling atau astral projection. Enggak. Buat semuanya sebetulnya. Tapi kan harus diklik dulu, ada kliknya di mana? Harus diklik dulu. Nah, kalau di sini mungkin lebih banyak yang sensitif. Mungkin. Karena bisa saya bawa dari tadi ke sebuah pengalaman. Mulai bisa tahu ada rasa ini dan itu yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Coba ada rasa apa aja Mas Taufik ketika sedang mengamati void perjalanan menuju Alaska tadi Mas? Ada energi apa aja di situ Mas? Atau yang lain boleh di-share, ada rasa apa aja yang muncul, ada sensasi apa aja di fisiknya yang muncul. Sekarang baru aku tanyain supaya kita semua mulai kembali tahu bahwa ada rasa itu, ada dingin kata Mas Taufik, atau ada apa lagi nih? Dan saya membawa sobat sekalian dari tadi sampai sekarang itu perlu energi yang bukan besar, tapi triknya itu adalah tajam, sesuai dengan fokus apa yang saya inginkan gitu, yang sudah saya rancang tadi bersama navigator. Itu perlu energi yang bukan hanya banyak, tapi terkontrol dengan baik. Nggak perlu besar energinya, tapi sedikit cukup asal fokus dan ada program yang tepat. Akhirnya bisa dibilang kita tahu apa yang kita mau. Nah, ada yang fresh, ada yang ngantuk. Ngantuk ini mungkin jadi kayak nyaman karena mulai bisa mengamati energinya itu jadi nggak terlalu kebawa oleh logika kita sendiri ini yang menghabiskan energi begitu banyak. Nanti mulai jam 9.20 bolanya itu makin tinggi nih di sini. Kalau ada yang sensitif megang ke sini itu ada kayak bulatan di sininya. Dung, dung, dung. Yang nggak bisa dipindah. Kayak diam di sini, di sini dia balik lagi. Bola itu isinya doa sendiri tadi. Bayangin kalau doa itu langsung kembali lagi dibawa masuk ke dalam dirinya. Gak kemana-mana. Jangan dibawa masuk. Akhirnya tak kasih tali. Mbak Lili, aku duduk bersila di kasur, tanganku di lutut. Aku bisa ngerasain denyut-denyut di ototku. Nah tuh, kok udah mulai bisa ngerasain sih, kok cepet banget Mbak? Nggak seru nih, harusnya perlu waktu kayak gitu itu Mbak.